anak-anak kelas 5. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi kita ya untuk pelajaran IPA. Materi kita untuk minggu atau hari ini itu adalah tentang alat gerak pada manusia. Kalau kemarin kita belajar tentang alat gerak pada hewan, nah sekarang manusia. Kira-kira alat geraknya apa aja? Kira-kira bagian tulang-tulang kita dalam tubuh kita ini apa aja? Itu kan kita bahas pada hari ini. Persiapkan bukunya. Silakan buka bukunya halaman 46. Kita belajar tentang alat gerak pada manusia dan fungsinya. Nah, nanti di video berikutnya akan Ibu jelaskan tentang alat-alat gerak yang ada dalam tubuh kita. Nah, nanti fungsinya itu yang akan kalian cari atau lengkapi dulu di buku catatan kalian. Oke, persiapkan semuanya dan mari kita masuk ke video. Oke, selanjutnya kita masuk ke tulang atau rangka tengkorak. Ini sebutnya rangka tengkorak, ya, bagian kepala. Rangka kepala atau rangka tengkorak ini merupakan rahang bawah, rahang atas, ya. Ini tulang pipi, ini pelipis, ya. Pelipis itu dekat dengan mata, ya. Kemudian ini adalah tulang dahi, dan ini adalah ubun-ubun. Ya. Nanti kalau bagian belakang sini akan kita bahas di gambar karena akan lebih mudah untuk melihat tempat perbedaan setiap tulangnya, ya. Oke, itu untuk tulang tengkorak atau rangka kepala. Oke, kita masuk ke tulang rangka badan atau bagian rangka badan manusia, yaitu dari bagian bahu ini nanti sampai ke tulang ekor, ya, sampai di bagian tulang ekor. Nah, kalau untuk di rangka dada atau tulang dada itu ada 5 bagian. Yang pertama ini disebut tulang dada, ya, bagian depan ini tulang dada. Kemudian 3 tulang bagian bawah ini disebut tulang rusuk palsu, sedangkan yang di sini adalah tulang rusuk sejati. 3 bagian ini adalah tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang ada 2 di bagian belakang, ya. Ini disebut tulang rusuk melayang, sedangkan bagian tengah ini disebut tulang belakang. Oke, Ibu ulang kembali untuk tulang bagian dada, ya. Ini disebut tulang dada. Ini adalah tulang rusuk sejati. Dan 3 bagian di bawah itu adalah tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang, ya, ini tulang rusuk melayang, dan ini adalah tulang belakang. Oke, itulah dia di bagian tulang dada. Selanjutnya yang disebut ini tulang bahu dan tulang bagian tulang bahu. Di sini ada tulang bagian tulang bahu. Ini disebut dengan belikat, ya, bagian ini adalah belikat, sedangkan ini adalah tulang selangka. Ya, ini tulang selangka dan ini tulang belikat. Ya. Nah, itu merupakan rangka badan. Sedangkan kalau itu merupakan penjelasan dari rangka badan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangka anggota gerak atas. Nah, rangka anggota gerak atas itu adalah tangan kita. Nah, kalau kita lihat rangka atau tulang di tangan kita, sambil kalian buka buku halaman 47, di situ pun ada tertera gambar dan tulang-tulangnya, ya, nama-nama tulangnya biar kamu lebih mudah sambil memperhatikan video Ibu
sambil kalian memperhatikan juga buku paket kalian halaman 47. Oke, mari kita bahas untuk tulang anggota gerak atas ya. Gerak atas atau anggota gerak di rangka badan manusia itu adalah tangan dan kaki. Yang akan kita bahas ini adalah yang tangan dulu. Nah, untuk tulang anggota gerak atas itu ada beberapa pembagiannya ya. Ini disebut tulang lengan atas. Ini lengan ya, sampai ke siku ya. Nah, setelah itu ada sebutannya tulang hasta dan tulang pengumpil ya. Nah, untuk membedakan tulang hasta dan tulang pengumpil dilihat dari pengumpil dan tulang hasta. Kalau dia pengumpil itu lebih besar, sedangkan kalau dia tulang hasta itu dia lebih kecil. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, kalau dia tulang hastanya adalah ini ya, dan ini tulang pengumpil ya. Nah, untuk membedakan tulang pengumpil sama tulang hasta itu seperti itu. Yang lebih kecil itu tulang hasta, yang lebih besar itu tulang pengumpil. Nah, di sini ada tulang pergelangan tangan. Ya. Di sini tulang pergelangan tangan, kemudian tulang telapak tangan ini bagian di sini, dan ini adalah tulang jari tangan. Nah, ini adalah tulang jari tangan. Jadi di jari-jari kita itu penuh dengan tulang. Ya. Oke, di sini ya, Ibu ulang kembali. Ini adalah tulang lengan atas. Kemudian ini adalah hasta, ini adalah pengumpil. Ini tulang pergelangan tangan dan ini adalah tulang jari tangan. Oke, sampai di situ untuk penjelasan tulang anggota gerak atas. Oke, kita lanjutkan untuk tulang anggota gerak bagian bawah, yaitu kaki. Nah, kita lihat tulang-tulang yang terdapat pada kaki ya. Yang pertama itu adalah tulang paha. Ini adalah tulang paha ya. Kemudian ini adalah tulang tempurung lutut. Ini adalah tulang tempurung lutut. Dan di sini ada tulang kering dan tulang betis. Jadi untuk membedakan tulang kering dan tulang betis itu enak ya, karena kalau dia yang kecil itu adalah tulang betis, sedangkan tulang kering itu adalah yang lebih besar. Jadi mudah untuk mengingat kalau bagian anggota gerak bawah untuk membedakan tulang kering dan tulang betis, kalau dia yang lebih kecil itu adalah tulang betis, sedangkan yang lebih besar itu adalah tulang kering ya. Di sini ada tulang pergelangan kaki ya. Di sini adalah tulang telapak kaki dan di sini adalah tulang jari kaki. Nah, sambil kalian memperhatikan buku kalian di halaman 47 ya, biar lebih mudah. Secara gambar, secara nyatanya sudah dijelaskan seperti di video ini. Tapi untuk lebih mudahnya kamu memahami, silakan kamu sambil buka bukumu sambil perhatikan juga ya. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari 5 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah tulang leher, di mana tulang leher itu ada 7 ruas. Yaitu kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini adalah tulang leher. Kemudian kita lanjut ke tulang punggung. Tulang punggung ada 12 ruas. Dari sini tadi 7 ya. Kita lanjutkan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti sampai di sini itu adalah tulang punggung. Ya. Lanjutnya adalah tulang
pinggang 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini ya. Ini adalah pinggang. Kemudian ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Jadi dari sini adalah sampai sini itu adalah tulang kelangkang dan ekor. Nah, ini adalah bagian dari tulang ekor, dimana ini cukup fatal kalau kita tidak bisa menjaganya, karena ketika bermain ya, kalau posisi kamu mendadak jatuh dan menghentak bagian belakangmu, tulang ekor, dan itu mengenai tulang ekor, maka kamu bisa lumpuh ataupun tidak bisa lagi bergerak ya, karena penyangga kita adalah tulang ekor. Jadi makanya kalau di sekolah sering dikatakan jangan menarik bangku temanmu karena inilah. Karena kalau sudah sini patah, maka kamu tidak akan bisa duduk ataupun berdiri dengan baik. Kemungkinan besar adalah lumpuh. Jadi harus menjaga bagian-bagian tubuh karena semuanya itu bisa dikatakan alat vital ya, atau bagian-bagian yang penting dalam tubuh kita. Jadi harus bisa menjaga kesehatan tubuh kamu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tulang panggul ya. Nah, dari gambar ini udah jelas ya. Kalau tulang panggul itu adalah bagian di sini, itu tulang panggul. Tulang duduk ya, bagian di sini tulang duduk. Kemudian ini adalah tulang kemaluan ya. Nah, itulah secara garis besar tentang rangka manusia. Ingat, rangka manusia ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala atau rangka tengkorak, kemudian rangka badan ya, kemudian rangka anggota gerak, di mana anggota gerak itu terbagi menjadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Oke. Nah, sekian penjelasan kita tentang materi pembelajaran alat gerak pada manusia. Mari kita bahas materi selanjutnya. Oke, tadi kamu sudah menyaksikan tentang video alat gerak pada tubuh manusia. Nah, fungsi dari rangka atau alat gerak ini dalam tubuh manusia itu ada beberapa dan akan Ibu sebutkan. Dari persiapkan catatan kamu ya. Oke, selain kita mengetahui bagian-bagian rangka dalam tubuh kita, kita juga harus tahu fungsi dari rangka itu apa sih. Nah, fungsi dari rangka adalah yang pertama memberi bentuk tubuh itu, yang kedua menegakkan tubuh ya. Makanya kenapa kamu selalu di sekolah selalu dibilang dan selalu diingatkan untuk berdiri yang tegak, punggung kamu jangan sampai bungkuk ya. Nah, yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting. Rangka atau tulang kita tadi fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh kita. Nanti akan kita bahas itu satu persatu pada pertemuan berikutnya. Nah, yang keempat, sebagai tempat pembentuk sel darah merah. Artinya di tulang kita itu pembentukan sel darah merah ya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, rangka itu sebagai alat gerak pasif, sedangkan kalau untuk alat gerak yang aktif itu adalah sendi dan otot. Pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih dalam tentang otot dan sendi. Nah, tapi untuk hari ini kita cukup untuk mengenal alat geraknya serta fungsi. Nah, ya. Oke, dan untuk latihan di rumah ya, silakan kalian kerjakan halaman 50. Di sana ada sebuah gambar rangka. Nanti kamu gambarkan rangka itu di dalam buku latihanmu. Kemudian kamu tulis bagian-bagian yang terdapat arah panah yang ada di buku halaman 50. Ingat, gambarnya digambar di buku ya, bukan ditempel, tapi Bu minta kamu menggambar. Karena kalau kamu menggambar, kamu akan lebih mudah untuk mengingat. Karena ketika kamu menggambar, tangan dan otakmu akan bekerja sehingga lebih mudah kamu mengingat
Kalau kamu bisa menggambarkan sendiri, gak penting harus bagus, enggak. Yang penting adalah kamu tahu tata letak dari setiap bagian itu yang tepatnya, ya. Gambar tidak harus bagus dan tampak sama, tidak juga. Kalau memang bisa kamu buat seperti itu, silakan. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi yang harus kamu ingat adalah letak dari bagian-bagian dari rangka tersebut. Oke, ingat, jangan ditempel tapi digambar di buku kamu, ya. Itu untuk latihannya. Dan untuk catatan kamu, mohon dilengkapi yang halaman 48. Kira-kira fungsinya apa aja tuh, ya. Silakan dicari di sumber lainnya yang mau di Google, di internet, mau dimanapun kamu cari, silahkan, ya. Nanti lengkapi fungsi-fungsi tersebut. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas dari fungsi-fungsi yang sudah kamu kerjakan tadi. Kemudian kita bahas kembali, dan juga kita akan mendalami setiap organ-organ yang dilindungi oleh rangka atau tulang kita. Nah, oke, sampai mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker ketika di luar. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.